malam semuanya. Hari ini kita live pertama Aji Live di tahun 2025. Otomatis ada banyak hal yang mungkin ya, ekspektasi baru ya. Nah, tinggal kita ngomong apakah tahun 2024 sama 2025 ini, tahun 2025 ini lebih baik ya. Nah, kita harus lihat dulu nih overhang apa aja yang kita bakal dapat selama tahun 2025. Otomatis yang kemarin 2024 ya udah syukur ya kalau di awal tahun kemarin kita mungkin lumayan suffer ya karena marketnya sebenarnya nggak gitu bagus ya. Barusan setelah second half market ISG itu somehow lebih baik. Nah, kira-kira kalau kita review barang-barang atau emiten-emiten apa aja yang kemarin tahun 2024 jalan ya. Nah, mostly kalau teman-teman lihat dengan lebih detail ya, banyak barang-barang yang sebenarnya dulunya top, dulunya bagus, tapi tahun 2024 kemarin nggak begitu perform. Contoh kayak banking lah, terus ada misalnya kayak Astra, Telkom yang biasanya jadi buffer teman-teman kalau masuk. Minimal kalau proporsi yang lebih liquid kita taruh barang-barang yang big caps ya. Nah, itu kemarin kejadiannya beda total ya tahun 2024. Nah, teman-teman kalau lihat review kita ya tahun 2024 kemarin kita ada sekitar 135 sampai 139 stock pick dengan return berapa? 5,76% per bulannya kalau dari stock pick yang kita pilihin buat teman-teman ya. Nah, jangan khawatir kalau untuk stock pick itu kita and team bukan cuma stock pick, kita juga beli teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa tahu ya benar-benar waktu stop loss atau enggak. Karena kalau kita nggak beli kadang-kadang lupa gitu loh. Nah, dan kita maintain itu setiap hari. Maksudnya di maintain setiap hari itu kita lihat recap setiap hari. Terus kita perhatikan juga teknikalnya setiap hari. Dan kita update juga setiap hari. Kurang lebih kalau untuk stock pick yang di 2024 kemarin, teman-teman mungkin bisa lihat dari performance kita di Instagram Reels kita nanti teman-temannya. Nah, tahun 2025 seperti apa? 2024 kemarin kita tutup dengan baik. 2025 sebenarnya overhang apa aja sih yang kita lagi tunggu. Nah, mungkin kalau kita bicara outlook tahun 2025, teman-teman mungkin yang punya research reportnya kita, teman-teman bisa baca untuk outlook tahun 2025 tulisannya Farul sama Ray ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lihat kurang lebih sekilas ya apa aja yang harus kita perhatiin ya. Nah, sebenarnya selama tahun 2025 ini ya yang jadi perhatian terus sebenarnya jadi kita punya teropong ya. Presiden Prabowo ini gimana dengan target ambisius pertumbuhan 8%-nya dia ya. Nah, pemerintah ini menghadapi beberapa tantangan seperti hambatan perdagangan global, terus juga tekanan daya beli konsumen dan volatilitas nilai tukar rupiah kita yang lumayan kencang juga ya. Nah, poin-poin utamanya mungkin lebih ini nomor satu ya, pertumbuhan PDB tadi ya diproyeksi mungkin 5% ya. Dengan reformasi struktural itu targetnya 8%. Berikutnya tuh program pemerintah yang makan makan siang gratis tuh ya. Terus sama perumahan yang menjadi pendorong utama untuk konsumsi. Lalu peluang sektoral itu komoditas, konstruksi, terus dan UMKM ya, itu mungkin juga memiliki prospek cerah. Tantangannya apa ya? Volatilitas rupiah ya teman-teman bisa lihat ya, rupiah kita terus melemah terdepresiasi ya, dan efisiensi investasi dan tekanan perdagangan global. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya apa aja yang topik utama yang perlu kita perhatiin selama minimal 1-2 bulan ke depan. Nah, teman-teman mungkin aware juga ya dari Presiden Trump ini kemarin kan sudah sempat menjabat sekali ya di satu periode. Nah, sekarang fokus utamanya di periode kedua ini dia mau ngapain? Apakah kebijakannya sama? Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya dari Presiden Trump ini lebih cenderung untuk proteksi dia punya negara. Otomatis ya semua kalau bisa produknya tuh buatan sana juga. Dengan kata lain kalau produk buatan sana ya orang-orang China atau semuanya negara China ini nggak bisa ekspor ke US. Nah, otomatis problem berikutnya dari negara China-nya. Nah, negara China kira-kira seperti apa? Mereka juga akan kasih stimulus nih buat negaranya sendiri. Nah, stimulusnya dari mana? Salah satu stimulus yang mau diboost oleh pemerintah China itu
mereka mau boost dari pasar modalnya supaya apa? Orang-orang atau rakyat retail ini punya duit, jadi bisa push untuk mereka punya konsumsi. Mereka retail ini jadi punya duit untuk konsumsi. Nah ini mungkin hampir sama dengan apa yang direncanakan atau yang visi dari pemerintah kita. Salah satunya ya kayak makan siang tadi ya, makan sama gratis itu ya. Pemerintah berharap dengan adanya makan gratis ini ya, pemerintah berharap duit yang buat makan ini bisa di-spending untuk hal yang lain. Apakah berhasil apa enggak? Balik lagi, ini masih terlalu susah kalau kita proyeksi sekarang. Tapi yang jelas kita ngelihat selama tahun 2025 ini mungkin akan ada adjustment di first half. Dan nanti barusan kita lihat resultnya di second half berikutnya. Jadi itu kurang lebih kalau kita bicara soal makro. Nah, bagaimana sama kita punya rupiah? Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman punya rupiah, USD IDR ya, berarti rupiah ya. Kita nggak melihat dari rupiah ini sebenarnya akan menguat in the long run, malah sebenarnya akan kecenderungan dari rupiah ini melemah ya teman-teman. Makanya kita harus lihat kalau rupiah melemah terus, pemerintah punya langkah apa? Salah satu langkah pemerintah yang mungkin kita bisa harapkan ya, mereka akan terbitkan obligasi ya. Nah, dengan ada obligasi ini tujuannya apa? Untuk intervensi supaya kita punya rupiah itu lebih stabil. Jadi kalau kita bicara soal makro, gambaran besarnya seperti itu. Nah, bagaimana sama fokus-fokus untuk pemilihan saham ya. Pemilihan saham sih kita ngelihat ya, ada banyak barang-barang yang besar, yang bagus, yang valuasinya mungkin udah murah, tapi nggak ada flow ya, malah outflow. Kenapa? Karena kalau semuanya memang ada tekanan outflow, otomatis barang-barang yang lebih liquid, lebih gampang ditarik atau dicairin ya, kayak banks, itu akan paling nomor satu dapat outflow. Makanya kalau teman-teman lihat BRI hari gini udah sekitar 20% penurunan ya, kayak bank-bank lain juga, terutama MDKA lah, Astra, Telkom. Nah itu makanya kenapa ISG kita juga lumayan berantakan ya. Tapi di sisi lain barang-barang yang konglomerasi ya, kayak barangnya Pak Prayogo atau semuanya barang-barangnya Salim lah, Bakri lah, itu malah sebenarnya dapat flow ya, atau dapat sentimen. Malah barang-barang seperti itu kemarin yang 2024 itu berhasil survive. Tahun 2025 gimana? Baik lagi, market ini kan dinamis. Jadi kita lihat ya, apa yang paling berubah setiap hari? Yang paling berubah setiap hari ya nomor satu cuma technicalnya. Karena technical berdasarkan supply and demand teman-teman. Nah harapannya apa? Setiap hari Senin kita bisa ngelihat nih, untuk outlook 1 minggu ke depan, atau semuanya kita punya watchlist 1 minggu ke depan, barang-barang apa saja yang punya chance untuk dapat naik secara share price-nya. Itu dulu kalau kita bicara soal makro. Nah sekarang kita mau bahas kira-kira nih besok barang apa aja yang bakal jalan. Nah kita akan share berapa stok pick kita. Barang busuk dinaikin, barang bagus diturun, belum tentu ya. Sebenarnya kalau dari kacamata trader, barang yang bagus, barang yang naik ya, belum tentu barang yang valuasinya murah itu naik. Tapi yang paling penting buat trader ya, mana share price-nya naik ya. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya dulu. Saya izin balik kameranya. Oke, kelihatan jelas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sebenarnya chartnya ISG. Nah, teman-teman bisa ngelihat nih, overall kan kalau teman-teman yang paham teknikal ya, ini namanya oversold area ya teman-teman ya. Tapi saya jarang banget pakai ini, tapi kita mau ngelihat nih teman-teman ya, dari ISG ini sebenarnya waktu kemarin break dari supportnya, sebenarnya breaknya cuma dikit banget. Artinya apa? Kalau dia break dikit, selling pressure-nya dia waktu di area support buat tambah gede, malah dia cuma drop dikit terus dia naik lagi. Nah, tapi secara ISG teman-teman bisa ngeliat ini kayak V-shape tapi terbalik ya teman-teman. Artinya kekuatan naik sama kekuatan jual ini sama kuatnya. Nah, apa yang bakal sebenarnya idealnya kita harap dari sini? Mungkin idealnya ya satu, dari ISG ini mungkin ada potensi ranging ya. Apalagi kalau teman-teman lihat ya, tahun 2025 Chinese New Year-nya ini berapa? Sekitar tanggal 27 ya. Nah teman-teman mungkin ngelihat tanggalan nih sekarang,
tahun Januari kita mau libur kapan aja. Nah, di Januari ini dari tanggal 27 udah mulai libur. Biasanya kalau di Chinese New Year ya, dari negara China-nya sendiri nih, itu liburnya lumayan panjang teman-teman ya. Nah, kalau udah mau libur, mereka itu prepare sebelum libur lebih panjang lagi. Otomatis nih perdagangan di China-nya sendiri atau mana ekonominya nggak begitu bergerak ya sampai setelah lewat Chinese New Year-nya. Nah, teman-teman mungkin harus perhatiin nih, kira-kira kalau dagang sama China mulai sejak kapan nih marketnya mulai sepi ya? Mungkin teman-teman harus perhatiin timingnya. Nah, kita lihat nih dari IHSG sendiri ya, teman-teman bisa lihat ya, memang di sini ada gap kecil, terus di sini juga ada gap, ini belum tutup semua. Nah, mostly kalau dari IHSG gap itu pasti ketutup teman-teman. Teman-teman bisa backtrack ke belakang, unless dia gapnya kecil banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada gap ya, gap up, terus di sini mungkin nggak semuanya tutup. Jadi kalau kita ngomong worstnya gimana? Ya mungkin sampai 7016. Berarti yang kita bisa ekspektasikan apa nih kalau udah begini, bisa aja kan IHSG-nya buatnya double bottom. Nah, ini mungkin skenario kita dulu nomor 1 kalau untuk IHSG. Nah, bagaimana semuanya kita sama rupiah ya, USD/DR. Yang tadi kita bicara makronya ya, sentimennya. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, kalau dilihat ya, overall memang dari USD/DR atau rupiah atau US dollar ini terhadap rupiah itu cenderung menguat teman-temannya. Nah, kita bisa ngelihat di sini walaupun dia penurunan, tapi overall ini trennya masih kuat banget. Jadi kalau semuanya teman-teman, gue mau nyetok dolar nih kapan? Waktu turun teman-teman harus ambil ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Kalau dilihat dari secara visual, ya memang tidak ada tanda-tanda dia kuat untuk turun. Atau semuanya kalau dari reversal yang ini lumayan ekstrim. So far ini belum ada pelemahan USD/DR atau semuanya rupiahnya belum menguat ya. Nah, jadi kita masih bisa asumsikan untuk rupiahnya akan terus naik ke atas ya. Nah, bukan rupiahnya naik ke atas, tapi USD/DR-nya naik ke atas. Berarti rupiah kita masih lebih gampang melemah daripada menguat ya arahnya. Oke, mungkin sambil kita jawab pertanyaan dulu ya. Oke. Anyway, Happy New Year buat teman-teman yang barusan join ya. Ratu dan CBDK. Oke, sama ya. Kalau kita bicara Ratu dan CBDK, ini sama kayak tahun lalu teman-teman ya. Kalau tahun lalu itu kan kita ngomong barang value. Iya, banyak sekali barang value yang sebenarnya secara valuasi murah, tapi dia masih terus turun. Nah, hal yang sama kita masih ngelihat nih, kalau semuanya uncertainty terlalu tinggi di market, otomatis orang-orang cenderung pegang cash yang pertama. Yang kedua, mereka cari barang-barang mungkin yang lebih gampang naik. Barang-barang yang lebih gampang naik, ya barang-barang yang punya corporate action atau barang-barang yang kepemilikan di masyarakatnya lebih sedikit. Nah, kenapa kok Ratu dan CBDK ini dilihat menarik? Kenapa? Karena tahun-tahun kemarin barang-barang yang relate sama Ratu, ya terutama barang-barangnya Pak Prayogo ya, ini lumayan bagus ya performanya, bukan lumayan, one of the best di market tahun lalu ya. Makanya market ini ekspektasinya di Ratu akan terulang lagi. Hal yang sama CBDK. CBDK kan mostly karena mereka ngelihat dari paninya naik ya setelah beberapa kali red issue itu masih bisa naik ke atas, dan teman-teman bisa ngelihat ya dari pani kan memang secara valuasi memang dia premium teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari flow, terus kita lihat dari share price, dia masih naik. Buat trader ya nggak ada masalah walaupun dia mungkin secara valuasi lumayan tinggi. Berarti secara flow-nya selama masih ada, ya masih ada chance untuk dia naik. Nah, kita lihat BRMS. Nah, BRMS ini sebenarnya ada juga di kita punya terima plus atau terima pix ya. Nah, ini kalau kita lihat ya dari technical chart ya, teman-teman bisa ngelihat ya sebelum Oktober ya, mungkin September itu nih volumenya hampir nggak ada teman-teman ya. Tahu-tahu di sini ada volume, dan kemarin waktu turun, sebenarnya waktu itu turun waktu di sini ya sekitar bulan Desember ya, November sampai Desember itu volumenya hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya dari sini ya, hampir nggak ada. Tahu-tahu di sini dia naik dengan volume. Nah,
kalau kita mau ngeliat tren yang bagus, minimal satu dia nggak break dari support, atau sebenarnya kita lihat support dari sini itu masih cukup kuat, atau dia break cuma sedikit. Yang kedua, waktu dia rebound itu disertai sama volume. Nah ini sebenarnya salah satu ini ya tren-tren yang menurut saya cukup ideal untuk naik ke atas ya. Nah tinggal targetnya saya mana, teman-teman bisa ngeliat ya. Di awal tadi kita bicara mungkin tema konglomerasi ini masih bisa jalan juga di tahun 2025 minimal sampai Q1 atau first half ini kita masih ngelihat cukup positif di situ. Pegas. Nah dari Pegas juga ini biasanya ini barangnya Pak Lo Keng Hong ya, Pak Lo ya. Nah kita masih ngelihat overall dari technical dia juga masih ada chance untuk naik, but balik lagi kalau saya biasanya lebih suka waktu dia pullback. Jadi kalau sekarang gimana ya, selama dia nggak turun ya kita nggak usah ngejar ya. Karena apa? Barang-barang yang dibawa sekarang, yang barang turun ini banyak banget barang-barang value yang masih murah, yang ada chance rebound waktu bener-bener ada sentimen bagus. Nah sekarang kalau teman-teman lihat ya dari regional, hari ini market Asia atau regional Asia pada lumayan turun juga ya teman-teman ya. Artinya kalau mereka nanti ada satu yang rebound dan diikutin, nah itu biasanya kayak domino tuh, yang lain juga pada ikut naik. Nah tinggal sentimennya apa. Nah kalau kemarin The Fed itu kan mikir oke, ini mungkin ke penurunan suku bunga terakhir sebelum akhir tahun ya, dan ekspektasi mereka tahun 2025 ini nggak akan ada aggressively mereka turunkan suku bunga. Nah kita masih belum tahu, balik lagi The Fed ini kan sangat dinamis ya. Nah, teman-teman mungkin harus lihat ya, tapi yang jelas standpointnya dia yang kemarin mereka nggak akan turunin suku bunga dalam waktu yang dekat lagi. Berarti kalau begitu tidak ada banyak sentimen positif buat mereka. Yang ya jelas ya dengan adanya Donald Trump, mungkin kebijakan tarifnya yang mereka khawatirkan, terus dari China punya sentimen. Nah, semua negara mungkin akan coba adjust. Kira-kira Donald Trump mau ngapain nih? Nah kalau secara makro ya kayak gitu tuh. Nah kalau kita bicara Goto, terus terang kita nggak ada stock pick kita, tapi kita ngelihat untuk target kita di sekitar 82 untuk trading. Jadi kalau teman-teman mau trading cepat, saya ngerasa di 82 itu sudah bisa taking profit. Kalau belum punya, mungkin kita cari barang yang lain dulu. Ikut arus aja, hajar yang uptrend. Yes, betul sekali. Kalau kita secara trading ya, pas market flow lagi nggak begitu bagus ya, kita cari mana yang kira-kira ada flow bagus. Nah, kita masuknya di sana gitu. Kalau nggak, bukan berarti kita beli barang yang murah, yang tiap hari tambah murah, akhirnya jadi murahan tuh. Kalau kita lihat secara flow nggak ada ya, kita berarti barang lagi turun tuh. Teman-teman bisa ngelihat waktu kayak sebelumnya ya, rokok sektor itu pada turun terus. Kalau dari tahun lalu teman-teman masih percaya ya, atau lagi waktu zamannya Covid teman-teman masih percaya, sampai hari ini udah turun banyak banget. Nah, karena kita ngelihat valuasi dan kita berharap valuasi ini akan berulang lagi ke depannya. Nah, ini sebenarnya kurang begitu bijak ya, karena flow market ini dinamis dan teman-teman masih berpikir oke, yang kemarin jalan berarti hari ini harus jalan. Nah, ini mungkin teman-teman harus udah mulai rubah perspektifnya ya. Apalagi awal tahun ya, kita punya chance untuk bangun kita punya portfolio lagi lebih bagus daripada tahun lalu ya. Jadi mungkin teman-teman perlu ada adjustment, dan jangan lupa jangan denial terhadap keputusan yang teman-teman sudah buat. Brand panis secara kolateral di luar Nurul, mahalnya ISG tanpa saham itu bakal turun jauh ya. Oke, kalau kita mau exclude dari brand ya mungkin ya. Apalagi kalau kita lihat ya teman-teman ya, brand secara valuasi mahal. Nah balik lagi nih, kita kalau ngomong growth investor itu yang dilihat bukan yang kemarin, tapi ini perusahaan mau ngapain lagi nih ke depannya. Kalau kita lihat growth-nya, berarti kita lihat hitungan perspektif hitungan proyeksinya ke depannya, dia bisa seberapa harga wajarnya. Contoh nih kita ngomong kalau Pani, sekarang Pani berapa hektar tuh yang dia masuk ya. Nah kalau misalnya nih dari semua tanahnya dia ya ada di situ ya dimasukin ke Pani, berarti kan ada potensial mereka punya gain itu berapa. Mungkin sekarang jadi mahal karena kita pikir cuman segini lahannya, tapi begitu dia masukin semua lahannya berarti ada potensi pendapatannya dia naik ya. Nah itu kalau kita lihat proyeksi ke depannya. Tapi apakah bakal masuk semua? Balik lagi kita nggak pernah tahu ya. Cuman kalau kita lihat secara growth-nya, potensial growth-nya ya, kita masih ngelihat Pani masih ada ruang untuk growth. Sama halnya dengan brand ya teman-teman ya.
Oke. Nah, gimana kalau untuk Pani? Nah, Pani sendiri, oke, nanti dulu deh. Kalau nggak ada yang tanya Pani, kita lihat nanti. Arto. Nah, kalau teman-teman lihat berita, sebenarnya ya, bank-bank digital itu tahun lalu sebenarnya growth-nya lumayan banyak sih. Nah, saya belum lihat jelas kenapa, saya belum lihat fundamentalnya gimana. Tapi overall kalau kita lihat ini secara teknikal kan masih cenderung turun ya. Jadi bagus apa enggak? Menurut saya nggak dulu, kecuali teman-teman kemarin ngambilnya dari sini. Tapi apa yang tahu, siapa yang tahu dia bakal naik. Kalau semuanya kita mau counter trend, ya bisa aja. Tapi mungkin teman-teman harus aware ya, major trendnya dia masih turun. Makro yen jadi hawkish nggak sih, kok malah turun ya yennya? Oke, untuk makro yen ya mungkin balik lagi. Bank of Japan itu punya ekspektasi apa ke depannya? Apakah mereka kan naikin suku bunga lagi? Balik lagi kita harus tunggu dulu. Tapi kemarin kan mereka udah naikin suku bunga ya setelah berapa puluh tahun tuh. MDKA buka gimana? MDKA ini salah satu barang terus emiten yang lumayan banyak kena outflow tahun lalu teman-teman ya. Nah overall teman-teman bisa lihat nih, ini masih tren untuk turunnya kencang banget. So kalau mau masuk sekarang menurut saya harus ada hitungan fundamental yang cukup kuat dan teman-teman harus masuk mungkin multiple entry price ya, supaya teman-teman mungkin nggak ketarik ke bawah sebelum bottomnya duitnya udah habis. Nah kalau untuk kayak buka kita masih ada juga buka, tapi mostly kita ngelihat karena dia ranging ya, pergerakannya juga cukup lambat, tidak ada good sentiment juga. Nah teman-teman kalau mau cari lihat ya, sebenarnya view untuk tahun depan atau bukan tahun depan, tahun 2025 ini apa, teman-teman bisa baca report outlooknya Pak Fahrul ya, itu cukup jelas kira-kira sektor apa aja yang bagus dan yang harapan dari pemerintah bisa kontribusi. Oke. AAD sama tadi yang menurut saya masih belum begitu menarik sih. Kalau secara teknikal kita masih tunggu, mungkin aja dia ranging, mungkin aja dia downtrend dulu, but yang jelas selling pressure-nya belum kelar, jadi menurut saya wait and see dulu ya. DKFT saya suka juga DKFT, tapi untuk sekarang menurut saya kalau mau coba entry ya mungkin di 198 di harga sini mungkin teman-teman boleh coba masuk. SSMS, oke, sawit sumber mas ya, ini SSMS. Nah untuk sawit atau CPO saya ngelihat harusnya pemerintah juga kemarin Pak Prabowo kan sempat komentar ya untuk sawit ya, mereka mau boosting juga untuk sawitnya. Jadi menurut saya kalau pas lagi ada pullback, saya melihat kalau kita mau lihat sawit harus lihatnya panjang banget. Kenapa? Karena kalau kita bicara sawit, sebenarnya sawit ini kan lebih ke structural ya, supply-nya sebenarnya juga nggak gitu banyak. Tapi mungkin kalau lihat sawit, kita lihat mana yang paling besar dulu. Karena yang paling besar dulu yang bisa jalan, barusan yang lain bisa jalan. Kita nggak bisa kayak cherry picking, kayak misalnya nih sektoran properti, kita ngambil Pani, semuanya harus jalan. Enggak. Kalau sektor properti, yang namanya industrinya jalan, itu jalan semua. Nah, kenapa Pani jalan? Ya karena mungkin karena ada corporate action. Hal yang sama kayak di sawit ya. Sawit ini harus satu sektor jalan, barusan semuanya pada jalan. Nah, kalau kita mau lihat jalan yang mana, ya paling wise itu kita cari mana yang secara industri itu dia leading. Yang leading di sini kita dari kacamata kita ya, dari Trimegah kita masih ngelihat DSNG sama TAPG doang nih yang bagus. Bukan yang bagus ya, yang paling kita sukai ya. Nah di sini kalau dari SSMS teman-teman bisa ngelihat pergerakannya dia ranging ya, nih 1, 2, 3, 4 ya, balik lagi di sini dia stuck harganya. Nah jadi kalau mau masuk ya menurut saya waktu di bawah dia berantakan di 1045 baru masuk. Untuk sekarang ya mungkin skip dulu. BRPT, nah ini juga kemarin ada yang tanya nih, BRPT hari ini lumayan ya teman-teman ya, dia naik kurang lebih 4,81% ya. Nah teman-teman bisa ngelihat udah punya barang nggak, pertanyaan nomor 1. Kalau belum punya barang sama udah punya barang itu cara ngelihatnya beda. Kalau sudah punya barang mungkin happy aja karena dia udah naik, mungkin targetnya keberapa, pertanyaan berikutnya. Yang keduanya kalau udah belum punya barang masih boleh masuk apa enggak. Kalau masih boleh masuk apa enggak,
jawabannya udah lumayan tinggi itu. Jadi kalau menurut saya tunggu di bawah lagi sih. Emiten perfilman lagi bagus nggak Pak insight-nya ya? Oke, kalau kita bicara industri perfilman ya mungkin media tepatnya ya, ada BMTR ya, BMTR yang kemarin yang dianggap sama orang-orang barang value ya, makanya Pak Lo Keng Hong itu masuk ke sini. Tapi kalau kita lihat ya share price-nya turun, belum ada reversal, ya buat kita masih belum begitu menarik. Tapi lain yang kayak MTEK ya, MTEK, SMA menurut saya salah satu emiten yang bisa dikonsider. Saya suka untuk MTEK ya, menurut saya kalau sini 625 target terdekatnya mungkin teman-teman kalau any pullback yang bisa teman-teman dapat mau masuk ke sana menurut saya masih oke. Mungkin yang belum jalan salah satunya SMA. Terus kalau kita bicara perfilman lain ya ada film ya. Ini juga ada corporation, dia juga ada rencana Mora issue. Terus satu lagi mungkin apa ya, RAM ya. Nah kalau yang RAM sendiri ya overall dia masih turun, jadi menurut saya nggak begitu menarik. Jadi yang mana yang paling menarik ya teman-teman tinggal nilai sendiri kira-kira mana yang secara risk and reward lebih menarik ya. Oke, kita cari dulu apalagi nih. Retail gimana untuk Q1? Oke, kalau retail sebenarnya saya lumayan suka sama ini ya, Mayora. Ya menurut saya Mayora mungkin masih oke ya, tapi mungkin kalau dilihat Mayora ini pergerakannya lumayan lambat. Nah, sementara yang tahun lalu kita udah terbiasa sama barang yang cepat. Nah, dengan ada yang naiknya cuma 9%, mungkin jadi nggak begitu menarik buat berapa mata orang. Jadi kalau kayak Mayora, terus ada INDF ini juga turun banyak ya. Ini juga nggak begitu menarik. WIM itu, kalau ini masih cigarette ya. Terus ada apa lagi nih? Asus ya. Asus teman-teman mungkin kalau ikutin beritanya, Asus itu udah ganti nama ya jadi ASKO. Jadi teman-teman kalau baru-barusan ini masuk ke counternya atau sebenarnya ke store-nya Ace Hardware, kok ganti nama ya karena mereka udah nggak lagi pakai license yang dari Ace Hardware-nya. Jadi mereka branding sendiri pakai nama ASKO itu. Nah menurut saya kalau untuk ini sebenarnya gini, secara market ASKO ini atau sebenarnya Asus ini lebih ke medium to high ya teman-teman ya. Nah kita masih ngelihat nih apakah buying powernya masyarakat itu akan spending ke sini. Nah tapi kalau teman-teman lihat kan mostly barang-barangnya barang-barang perumahan ya teman-teman ya. Nah apakah nanti dengan ada sentimen pemerintah ini mau boosting ke perumahan, otomatis orang-orang yang punya duit itu akan spending ke sini apa enggak? Balik lagi nih buying powernya ada apa enggak? Nah kita masih nunggu juga. But kalau secara teknikal mau pakai risk and reward, yes, ini mungkin cukup menarik ya untuk masuk harga sekarang. Consider stop loss di 710. Untuk Q1 balik lagi tadi yang kita bicara di depan, mungkin akan ada adjustment buat semua negara ya berkaitan sama kebijakan tarifnya Donald Trump dan kebijakan dari atau policy atau sentimen yang diberikan sama China. Nah itu kita masih nunggu juga. Apalagi ya yang belakangan kan China kan kemarin barusan kayak ada apa nih outbreak lagi. Nah seberapa parah isu untuk itu kita masih belum tahu ya. Kalau orang-orang udah over antisipasi dan impactnya buruk, mungkin China akan lebih suffer lagi. Nah ini balik lagi kalau udah begitu orang-orang lebih baik aku pegang cash ya. Nah berarti kalau pegang cash biasanya apa? Orang-orang cari yang safe haven ya satu emas, yang kedua yang liquid mungkin banking, yang ketiga mungkin orang larinya ke kripto. Nah ini mungkin sama-sama terlalu banyak uncertainty yang kita nggak tahu nih selama first half pertama di 2025. Cuan ada apa? Nah kalau kita bicara sama cuan ini mungkin ya teman-teman balik lagi nih beritanya cuan ini kan sebenarnya masih relate juga ke barang-barangnya Pak Prayogo juga ya. Mungkin ada beberapa orang yang lihat yang ini udah jalan, mana yang belum jalan atau mana yang jalan dulu. Balik lagi kalau kita lihat ini bisa kita simply ngelihat dari mana yang leading, mana yang laggard. Kebetulan di sini yang leading cuannya dulu ya. Nah teman-teman kalau ngelihat ya
Cuan ini kan kemarin paling tinggi di berapa tuh? Kita ada gap area kurang lebih sampai 13.400. Kita ada rekomendasikan untuk masuk, sempat dibawa turun, tapi kita rekomendasikan untuk hold sampai 13.400. Dan hari ini akhirnya kita bisa TP kurang lebih dengan return 68% ya. Jadi kalau untuk sekarang mau take profit sebenarnya fair aja, harusnya 13.400 itu sebenarnya target untuk technical kita sih. Pani kita masih ngelihat any pullback ya, teman-teman mungkin bisa consider untuk masuk ya di 14.350 sampai 16.225. Teman-teman juga bisa ngelihat trennya masih belum break ke bawah. Terus juga dia ada corporate action yang kita ngomong tadi di awal ya, company ada corporate action relate ke Pani juga, salah satu CBDK tadi yang mungkin akan boosting performanya secara share price. Saratoga overall kita masih ngelihat teknikalnya masih belum begitu menarik sih. Saya masih nunggu kalau ada reversal. Kalau untuk Pani tadi udah cukup banyak ya kita cerita di depan tadi ya. Mungkin teman-teman yang telat mungkin bisa lihat ya. AMRT. Nah, Alfamart ini sebenarnya juga ada di kita punya stock recommendation juga. Nah, kita masih ngelihat dari Alfamart ini kinerjanya masih cukup bagus juga. Yang pertama, yang kedua, secara teknikal kita bisa ngelihat movementnya ranging dan overall nih kalau saya ngelihat ya, ini dia lumayan maintain di harga sini, lumayan rapi ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat ya, tinggal berapa risknya ini 6% kurang lebih ya. Kalau semuanya di 2630 kita batasi risknya atau stop loss atau any price yang movement sampai ke sana, itu lumayan gede kalau untuk Alfamart ya, karena basically nature-nya dia lumayan pelan pergerakannya. Nah, kalau semuanya teman-teman masuk ke sini, nggak bisa kita ekspektasikan jalannya satset kayak barang-barang yang lain ya. Nah, mungkin jalannya akan stable, pelan, tapi mungkin dari retail salah satu yang menurut saya cukup menarik ya Alfamart-nya. Or teman-teman bisa consider MIDI-nya yang mungkin valuasinya lebih murah gitu. Alfamart, oke. Adaro. Nah, pertanyaan dan jawaban Adaro ini sama formatnya sama tahun lalu. Nah, logiknya gini, kalau kemarin Adaro ini kan sebenarnya kan cash cow-nya dari ini ya, jualan coal. Nah, sekarang dengan coal-nya udah dipisah ke ADI, berarti kan sumbernya dapatnya dari mana? Balik lagi nih teman-teman, kalau kita bicara coal sektor itu sebenarnya kan, atau energi kotor yang lain ya, biasanya PE peers-nya itu di sekitar 4 atau 5 ya. Dengan kata lain, seberapa banyak pun mereka perform ya, PE-nya cuman biasanya cap situ. Dan dengan adanya aturan ESG, fund itu punya keterbatasan untuk masuk atau invest ke emiten-emiten yang cool dengan porsi yang cukup banyak. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan sebenarnya tidak membuka, nggak begitu benefit buat Adaro-nya kalau semuanya dia terus di energi kotor. Makanya dia ada spin off dan harapannya dia mau fokus ke green. Nah, kalau dari green itu kita bisa lihat lah, katakan yang green energy itu PI-nya bisa sampai 7 or 11. Berarti dari kemarin yang cuma PI 4 atau PI 5, berarti ya potensial dia naiknya mungkin 2 kali lipat ya. Nah, tinggal dari Adaro sendiri sebenarnya sekarang ada mereka mau ngapain, mereka mau masukin aset apa, dan mereka mau fokus bisnisnya kemana. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat berita yang tahun lalu sebenarnya masih valid juga. Nah, kita sambil nunggu ke depannya si Adaro ini mau masukin aset apa. But untuk sekarang kita melihat ya sebenarnya dari PI sekarang sebenarnya cukup murah, tapi mungkin teman-teman holding powernya harus agak panjang aja. Currency terjelek 2024 yen karena negara lain. Oke, betul. Major currency Saratoga tadi udah jawab juga. JIHD. Nah, pertanyaannya kenapa nih JIHD? Nah, teman-teman bisa ngelihat ya, hari ini dia naiknya lumayan signifikan ya, sekitar berapa nih? 24% nih. Nah, ini kenapa? Ada satu yang melihat dari JIHD ini secara asset value-nya dia sebenarnya masih under value. Ada satu yang kedua, mereka ada yang ngelihat, ini kan emiten terkait sama grup-grup konglomerat atau konglomerasi. Nah, ini yang masih belum jalan kemana? Balik lagi, kalau dari situ mungkin view-nya adalah yang leading yang mana, yang lagged yang mana.
Nah, jadi kalau kita bicara RJIHD, ya teman-teman bisa hitung secara valuasi harusnya dari aset yang mereka punya, mereka bisa revenue berapa dan berapa mereka punya PE or PBV, atau sebenarnya valuasi termasuk cukup murah atau enggak, atau jangan-jangan ini under value. Yang terakhir mungkin sebenarnya dari JIHD ini berapa sih masyarakat yang punya barangnya kering apa enggak? Karena yang dipercaya itu kalau semuanya barangnya kecil atau barangnya masyarakat sedikit, barang itu lebih gampang naik gitu ya. SSIA juga kita ngelihat technical bagus juga ya, cuman memang SSIA ini turunnya lumayan sharp ya. Nah kalau udah begini saya sebenarnya nggak begitu suka. BRMS tadi dibahas, SMGR. Nah oke, kita kalau bicara SMGR ya sebenarnya semen-semen ini kan punya problemnya karena kemarin ada semen-semen dari China. Tapi kalau kita lihat dari pemerintah sekarang ini, dia lebih ngelindungin mereka punya produk seperti apa dalam negeri ya. Nah, salah satu yang teman-teman ingat kemarin, pernah nggak yang soal yang untuk policy keramik ya? Nah, keramik dari China itu nggak lebih gampang jualan sekarang ya? Ini harapannya mungkin akan sama dengan semen-semen dari China ya. Nah, otomatis kalau teman-teman lihat ya, sentimen berikutnya apa? Pembangunan atau infrastruktur ini bisa pakai semen. Nah, so far kalau kita ngelihat belum ada turnaround juga dari SMGR. Kita ngelihat secara teknikal juga di overall masih turun, tapi selling pressure-nya nggak sekencang yang ini ya. Teman-teman mungkin bisa tunggu dulu kalau mau masuk ke sini ya. Jangan terlalu buru-buru sih. INPC. Nah, ini juga barang-barang yang ini ya. Bank Artagraha, INPC, ECI, JIHD. Ini kan konglomerasi yang harapannya satu naik, yang lain juga naik, atau semuanya leading lagger tadi kita bicaranya. MLPL. Nah, kalau kita lihat MLPL, MLPT, ya itu sebenarnya saya terus lumayan suka dari technicalnya. Kita masih ngelihat mungkin ada potensi dia pullback di 106. Dan mungkin teman-teman kalau mau coba untuk entry atau coba betting ke sini, menurut saya juga cukup oke. KLBF. No, kalau kita bicara yang ini ya, medical ya, kita bisa ngelihat nih kira-kira seberapa parah outbreak yang baru atau semuanya virus yang baru. Setiap ada balik lagi ya, kalau tema kita leading sama lagged ya, kalau yang di luar itu saham-saham farmasi naik ya, mungkin Indonesia akan nyusul juga. But untuk sekarang kan kita masih ngeliat ya, belum ada reaksi juga. Jadi harusnya kalau kita ngomong virusnya bahaya apa enggak, belum terdeteksi bahaya. Kenapa? Ya buktinya market nggak buruan betting ke sini nih. Tapi kalau kita bicara KLBF is good company, tapi kalau dilihat dari shares price-nya, ya menurut saya masih belum layak untuk masuk sih. Virus lagi, oke. Ya ini mungkin sekalian tadi bicara soal virus ya. Petro barusan stock split ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau harganya, kok turun banget ya. Karena mungkin karena dia kemarin ada stock split 10/1 ya teman-teman, mungkin belum aware aja gitu. Nah kalau untuk technical gimana? Kita ngelihat 2640 sampai 2730 itu juga masih jadi entry point yang ideal. Kita masih optimis juga untuk lihat dari Petronya, dan sekarang masih di 2800, so any pullback itu mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk ya. Indica Energy ini juga sebenarnya cukup menarik, tapi mungkin nggak di harga sekarang. Harapannya mungkin di 1365 sampai 1400 kalau masuk Indi. Triple S ya, NSSS ini juga movementnya juga hebat banget ya. Cuman kalau teman-teman lihat ya, dia push dengan volume, dan tahu-tahu yang terakhir ya volumenya gede banget, tapi sellernya cuma gede, berarti ada yang keluar exit juga lumayan banyak atau seller cukup banyak. Tahu-tahu sekarang volumenya gone. Nah teman-teman mungkin bisa lihat pergerakan beberapa minggu ke depan sih kalau untuk NSSS. Sido. Nah balik lagi nih, kita bicara yang tadi ya, dengan ada virus gimana nih? Nih teman-teman bisa ngelihat ya, KLBF ya, terus mungkin Sido. Mungkin kalau dari yang ini ya, yang naik hari ini teman-teman bisa lihat
KF naiknya kenceng banget, IRA naiknya kenceng banget. Nah, ingat saya nih ya, KF sama IRA ini biasanya lumayan korelasi positif nih. Yang satu naik, yang satu juga naik nih. KF sama IRA. PH juga naik 7,55% ya. Nah, tinggal balik lagi nih. Kalau kita bicara bicara soal shares price, ya mungkin momentum ada yang spek di sana untuk naikin harga. Tapi secara fundamental, apakah dia cukup sustain apa enggak? Biasanya yang nggak sustain, nanti walaupun dia naik kenceng, dia akan turunnya lumayan kenceng karena nggak dasarnya fundamental yang sama-sama ini ya, sama-sama naik ya, atau sama-sama improve gitu. Oke, kita bahas lagi yang lain apa nih? Cuan tadi sudah, BRPT tadi sudah, Adaro tadi sudah, ADMR. Oh iya, ini ADMR juga udah lama nih saya nggak lihat ya. But saya nggak melihat ADMR ini menarik. So far, kenapa? ADMR ini kan cooking coal ya. Cooking coal ini cuma menarik, atau sebenarnya dilihat menarik kalau semuanya dari cooking coal ini ada stimulus positif ke China salah satunya. Berarti mereka produksi. Mereka kalau produksi perlu cooking coal kan. Nah, so far dari sini belum ada kelihatan ini ya ada reversal atau semuanya dia malah cenderung kuat naik ke atas, nggak ada. Malah sebenarnya setiap kali naik ada yang buang tuh. Jadi menurut saya belum begitu menarik. Kalau untuk ADMR, MSIN, nah MSIN sendiri sebenarnya grupnya ini ya Pak Haritanu ya, ini sebenarnya ya di maintain aja, cuman belum ada reversal. Menurut saya juga belum gitu menarik. DAS itu juga ada di technical IDs-nya kita, tapi mungkin kita akan ada adjustment untuk entry points atau semuanya kita stop loss points. Tapi untuk sekarang kita masih ngeliat belum ada reversal, jadi kalau belum punya menurut saya hold dulu, jangan entry dulu, biarin dia turun dulu sampai dia turun lumayan dalam dan barusan kita lihat. INKP sama Tekim ini juga menurut saya belum begitu menarik ya. INKP, Tekim, SPMA, Aldo ini sebenarnya overall dia masih turun, jadi menurut saya nggak begitu menarik juga untuk dilihat. Medco, oke, kalau kita bicara Medco, dia kan sebenarnya ada emasnya juga ya, dia punya shares juga di Aman Mineral ya. Nah kalau kita bicara uncertainty, biasanya emas itu jadi favorit juga, but overall kalau kita lihat dari oilsnya sendiri ya, oils ini tergantung dari Donald Trumpnya seperti apa atau sebenarnya US-nya seperti apa. Karena kita bicara oils itu kaitannya sama inflasi juga teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita bicara bukan inflasi doang, inflasi terus pembatasan produksi. Kalau pembatasan produksi terus nanti inventory sama US punya oils, ya, itu biasanya sentimen-sentimen yang bisa drive harganya naik ya. Akra juga masih belum menarik. Mapa ini juga ada di technical IDs kita ngelihat sebenarnya ranging in movement ini bisa jadi momentum kalau masuk di area 975 sampai 1010. Teman-teman mungkin bisa consider. Wins dan Tins, winsnya sendiri kita ngelihatnya Wintermar bukan emiten yang jelek teman-teman ya, tapi Wintermar ini sebenarnya harusnya agak panjang aja kalau memang mau trading di sini atau mau invest ke sini. Nah, kita kalau mau ngeliat Wintermar harus perhatiin benar apakah mereka punya okupansi daripada kapal-kapal mereka sama rate mereka itu naik apa enggak. Kalau rate-nya mereka naik, otomatis more revenue buat mereka. Kalau enggak, ya berarti sebenarnya mereka stuck atau pasarnya lagi stuck ya. Nah, ini sebenarnya yang mempengaruhi dari Wintermar ya. Tin sebenarnya bisa kita masukin ke watchlist, but so far belum ada reversal. Jadi teman-teman kalau masuk sini tunggu dulu aja. Saratoga dibahas. Oke, Pegas, Cleo. Nah, ini sih sebenarnya menarik nih kalau Cleo.
Cleo pergerakannya sih ranging sih teman-teman ya. Menurut saya, sorry, bener nggak? Oh bukan Cleo, satu lagi ya, Blast ya. Nah Cleo technical oke sih kalau saya ngelihat ya, 1385 sampai 1440. Yang ranging itu yang Blastnya. Oke, Inco juga nggak begitu menarik ya, pergerakannya juga overall masih turun. Dari Raja, menurut saya mungkin Raja lebih menarik ya. Any pullback mungkin boleh dikonsider untuk entry. BRPT ulang lagi. Nah, kalau telat kita lihat yang ininya aja, yang besoknya. Energi juga mungkin saya masih ngelihat energi masih menarik, tapi mungkin waktu pullback I think di area berapa nih, dari 228 teman-teman mungkin bisa coba untuk spek Antam juga pergerakannya kita bisa lihat ranging ya. Nah teman-teman kalau lihat ya, ranging itu sebenarnya paling enak kalau teman-teman benar-benar bisa identifikasi rangingnya ya. Kenapa? Kemarin ya tahun segini kita bisa ngeliat ya, dari 2022 ya, beli jual udah berapa kali. Nah harapannya kalau ini kejadian lagi nih ya, Antam ya 1395 beli jual 1635 17%, 3 tahun aja 3 kali 1 tahun nih, kira-kira teman-teman udah dapat duit gratis 17 kali 3 kali itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa consider ya kalau lihat yang ranging Hill. Nah sama ya, kalau yang ini lumayan tinggi sih, kalau saya mungkin akan hindarin. Maha juga mungkin nggak menarik juga so far. Dari Avia oke lah, ini juga masih di bawah tapi belum begitu menarik. Adi tadi udah dibahas juga, MLPL juga sudah, Hill juga sudah. Oke, overall hampir semua pertanyaan jawab ya teman-teman ya. Tinggal apa sih yang harus kita tunggu? Jadi menurut saya yang paling penting sekarang teman-teman nunggu setelah pelantikannya Donald Trump yang kita lagi tunggu-tunggu ya, dia mau ngapain. Nah karena dengan dia mau ngapain itu nanti pemerintah lain atau semuanya negara lain mau ngapain dengan adjust sama dia punya kebijaksanaan dong ya. Nah nanti dari situ kita barusan bisa ngelihat, mungkin impactnya barusan kelihatan dari second half-nya gitu. Nah mungkin itu dulu sih teman-teman untuk update hari ini. Nah jadi teman-teman lihat aja seminggu 2 minggu ke depan, mungkin yang perlu diperhatikan sekarang FOMC gimana, mungkin nanti laporan inflasi juga, sama yang tadi yang paling penting setelah pelantikannya Donald Trump itu mau ngapain. Nah itu dulu sih teman-teman untuk update hari ini. Untuk update berikutnya jangan lupa teman-teman pantau terus kita punya IG Reels untuk update-update atau seputar informasi, dan kita punya event-event lain. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin, tapi jangan lupa hari Rabu sama hari Senin itu juga ada kita punya IG Live. Thank you buat semuanya, see you lagi next week.